Salam Total Organik. Kembali bertemu dengan saya Rahmat. Kali ini kita akan tutorial proses pembuatan pupuk organik cair atau POC dengan unsur NPK. Yang pertama, bahan bakunya adalah air kelapa, unsurnya N atau nitrogen. Yang kedua, bahan bakunya pohon pisang, unsurnya P atau fosfat. Yang ketiga, bahan bakunya sabut kelapa atau kokopit, unsurnya K atau kalium. Yang keempat, biofam yang berasal dari urin sapi. Proses pembuatannya, yang pertama, sediakan 50 liter air kelapa murni yang kita ukur dengan alat ukur namanya TDS estimeter untuk mengetahui apakah air kelapa ini masih layak diolah atau enggak. Kualitasnya, haranya adalah tidak boleh kurang dari 2000. Nah, apabila lebih itu makin bagus. Dari 50 liter air kelapa kita sediakan 1 kilo gula dan 1 liter MA11. Ini kita aduk rata sampai benar-benar gulanya larut. Kemudian kita masukkan ke dalam tong atau ember tertutup rapat. Proses ini harus anaerob, artinya tidak ada udara yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, proses air kelapa atau pupuk N ini selesai di tahap pertama. Yang kedua, pohon pisang kita timbang dulu 50 kilo, kita lembutkan dengan mesin pencacah supaya lembut teksturnya, karena akan mempengaruhi kualitas pupuknya nanti. Kalau dicacah saja akan mempengaruhi. Kemudian kita ambil alat uji, kita ukur dulu pohon pisang tadi yang sudah dilembutkan, dicampur dengan air sedikit, masuk dalam gelas bolesa, kita ukur minimal kadar haranya wajib 2000. Kemudian dari 50 kilo pohon pisang kita sediakan air bersih 50 liter, MA11 1 liter, gulanya 1 kilo. Seluruh bahan baku kita campur menjadi satu, kita aduk kurang lebih sampai gula dan bahan baku yang lainnya nih tercampur dengan baik. Kalau prosesnya sama, kita tutup dengan tong atau drum, disimpan, ditutup rapat. Prosesnya secara anaerob atau tidak ada udara yang masuk. Kemudian tahap berikutnya, sabut kelapa atau kokopit, ini sama prosesnya, kita ambil sedikit dicampurkan dengan air untuk menguji kualitas bahan bakunya dulu. Ini standarnya minimal 1000. Artinya di bawah 1000 sabut kelapa kita sudah rusak yang tidak layak untuk diolah kembali. Kita lembutkan sabut kelapa ini, silahkan menggunakan mesin ataupun dengan proses manual tangan. Kita cacah dengan menggunakan tangan, ditumbuk dulu supaya lembut, kemudian kita serut dengan tangan supaya lembut. 50 kilo, sediakan air 50 liter, MA11 nya 1 liter, gula 1 kilo. Nah, untuk sabut kelapa, air MA11 dan gulanya disatukan dulu, diaduk sampai gulanya larut. Kemudian setengah dari sabut kelapa ini kita masukkan dulu ke dalam tong, dan setengah dari air 50 liter ini kita tuangkan dulu ke dalam tong yang sudah berisi sabut. Berarti ada setengah sabut dan setengah air yang belum kita masukkan. Ini prosesnya dicampurkan semua tetapi diinjak. Kenapa? Karena sabut kelapa ini dalam jumlah 50 kilo ini sangat banyak dibandingkan airnya 50 liter nanti kering. Sehingga kita harus diinjak supaya sabut kelapa ngendap, dan terakhir air yang sisa 25 liter kita tuangkan dari atas sehingga seluruh permukaan ininya akan kena semuanya. Nah, proses ini sama dengan yang air kelapa dan sabut kelapa. Prosesnya kita tutup rapat dalam tong yang tidak ada udara masuk. Proses fermentasinya selama 7 hari. Kemudian yang terakhir adalah biofam atau berasal dari urin ternak. 50 liter urin murni kita ukur dulu dengan menggunakan alat itu, kualitas haranya wajib error atau tidak terbaca oleh alat ukur. 50 liter urin murni diaduk dengan 1 kilo gula, 1 liter MA11, diaduk selama 30 menit. Ini akan memudahkan kita dibanding yang sebelumnya adalah dengan proses aerasi. Nah, dengan teknik ini kita tidak lagi menggunakan proses aerasi. Setelah semua bahan dimasukkan, kita aduk rata saja selama 30 menit. Ini akan membuang bau amoniak yang sangat melekat pada urin ternak ini.
Ini sama proses fermentasinya selama 7 hari. Setelah 7 hari, semua bahan baku ini kita ambil sampel satu-satu. Misal air kelapa yang tadinya mentah 2000 sekarang wajib 4000, bahkan lebih. Artinya kurang dari 4000 ada proses yang salah dalam kita membuatnya. Sama dengan bahan baku yang lain, kecuali biofam atau urin ternak yang error, nggak terbaca. Nah, untuk proses percampurannya, air kelapa, pohon pisang, sama sabut kelapa, sediakan dulu drum kosong. Atasnya kita gunakan kain kasa dan diikat dengan karet untuk proses pencampuran. Kenapa menggunakan kain kasa? Supaya serbuk-serbuk bekas sabut kelapa dan pohon pisang ini tidak masuk ke dalam, sehingga sangat halus. Nah, ini dimasukkan semua bahan baku dengan percampuran 1N, 1P, 1K, 0,5 biofam. Artinya 50 liter air kelapa, 50 kilo pohon pisang, 50 kilo sabut kelapa dicampur 25 liter urin ternak yang sudah difermentasi. Ini namanya POC NPK plus biofam. Setelah 7 hari kita masukkan, setelah selesai difermentasi, masukkan dalam kemasan botol. Ini pupuk POC NPK nya sudah siap kita aplikasikan ke tanaman atau kita pasarkan ke sesama petani. Dan terima kasih, salam total organik.